Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mubaya'atuhu bil khilafah radhiyallahu anhu. Baiat Abu Bakar menjadi khalifah. Wa ba'da wafatil Habib sallallahu alaihi wasallam kadat an tahdus fitnatun azimatun bainal muhajirin wal ansar ala amril khilafati. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, hampir saja terjadi fitnah yang besar di antara orang-orang muhajir dan orang-orang ansor karena permasalahan khilafah. Siapa yang berhak menjadi khalifah, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ansor berpendapat merekalah yang berhak menjadi pemimpin. Sementara orang-orang muhajir berpendapat merekalah yang berhak menjadi pemimpin. Ma'annana ala yakin tamin bi anna ashabal habib sallallahu alaihi wasallam kanu la yabtaguna bi amalihim illa wajah Allah ta'ala. Namun kita tetap yakin bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak mencari dengan amal mereka kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memperebutkan khilafah, kepemimpinan bukan karena dunia, akan tetapi karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma hadatsa fi yaumi sakifati Bani Sa'idah annahu ijtama'at al-ansar ila Sa'ad bin Ubadah fi sakifah Bani Sa'idah. Di antara peristiwa yang terjadi pada hari sakifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansar mereka berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah di sakifah Bani Sa'idah. Mereka mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Fazahaba ilaihim Abu Bakrin wa Umar ibnul Khattab wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah pergi menemui mereka. Fadzahaba Umar yatakallam. Maka Umar pun maju untuk berbicara. Berbicara di hadapan orang-orang Ansar. Fa'askatahu Abu Bakrin. Namun Abu Bakar memintanya untuk diam. Umar berkata, Wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayyatu kalaman qad a'jabani
khasyitu alla yuballighahu Abu Bakrin. Demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin berbicara. Hanya saja aku telah menyiapkan sebuah perkataan yang menurutku bagus. Dan aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya. Ini alasan Umar. Kenapa Umar maju kemudian berbicara? Ada perkataan yang bagus yang ingin dia sampaikan. Summa takallama Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar berbicara. Ia adalah orang yang paling bagus perkataannya. Faqala fi kalamihi. Dia berkata, nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Kami adalah pemimpin, sementara kalian adalah menteri. Faqala Hubab bin Munzir, wallahi la naf'al. Hubab bin Munzir berkata, demi Allah, kami tidak setuju. Minna amirun wa minkum amir. Yang kami mau, dari kami pemimpin, dan dari kalian pemimpin. Pemimpin ada dua. Ini kemauan orang-orang Ansar. Dari kami seorang pemimpin, dan dari kalian seorang pemimpin. Faqala Abu Bakrin, la, walakinna al-umara wa antum al-wuzara. Namun Abu Bakar berkata, tidak. Kami adalah pemimpin, sementara kalian adalah menteri. Hum awsatul Arab daron wa a'rabuhum ahsaban. Kata Abu Bakar, mereka ya, ini orang-orang Quraisy adalah orang-orang Arab yang paling mulia negerinya dan yang paling Arab leluhurnya, Arab asli. Yang berhak jadi pemimpin dari Quraisy. Fabayi'u Umar au Aba Ubaidah. Kata Abu Bakar, maka silahkan kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat, mereka tidak tamak terhadap kepemimpinan. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengatakan, baiatlah diriku. Tapi dia mengatakan, silahkan kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah. Dia tidak mengatakan silahkan pilih aku. Tapi dia mengatakan silahkan kalian pilih Umar atau Abu Ubaidah. Faqala Umar, bal nubayi'uka anta. Kata Umar, justru kami akan membaiatmu. Fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, engkau adalah sayyid kami, orang yang terbaik di antara kami dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar. Beliau pernah ditanya, siapa orang yang paling beliau cintai? Kata beliau, Aisyah. Kemudian ditanya dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Kata beliau, Abu Bakar. Dan Umar tahu akan hal ini. Engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Umar biyadihi. Maka Umar pun memegang tangan Abu Bakar. Fa baya'ahu, lalu membaiatnya. Wa baya'ahu an-nas, dan orang-orang pun membaiatnya. Faqala qail qataltum Sa'ad bin Ubadah. Maka ada yang berkata, kalau begitu kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Kata Umar, qatalahullah. Semoga Allah membunuhnya. Ini kisah
di baiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ya kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu ya bagaimana para sahabat mereka tidak tamak terhadap kepemimpinan. Mereka tidak menyuruh umat untuk memilih diri mereka. Justru mereka dipilih oleh umat. Dalam riwayat lain dari Abdullah, ia berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil ansar minna amirun wa minkum amirun." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansar berkata, "Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin." Fa'atahum Umar. Maka Umar pun mendatangi mereka dan berkata, "Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin ay yusalliya bin nas?" Bukankah kalian sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami kaum muslimin? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang beliau perintahkan untuk menggantikan beliau Abu Bakar. Fa ayyukum tatibu nafsuhu ayyataqaddama Abu Bakrin? Siapa di antara kalian yang dirinya rela mendahului Abu Bakar? Faqalu na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Maka mereka pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Umar. Umar pernah berkata, la an aqduma fatudrabu unuki ahabbu ilayya min an ataqaddama qauman fihim Abu Bakrin. Aku dibawa ke depan, lalu leherku dipenggal, lebih aku sukai daripada aku memimpin suatu kaum sementara di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar. Siapa yang berani memimpin suatu kaum sementara di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar? Ada orang yang terbaik, ada orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, lamma buyi'a Abu Bakrin fis Sakifah. Setelah Abu Bakar dibaiat di Sakifah, wa kana al-ghad, keesokan harinya, jalasa Abu Bakrin alal mimbar. Abu Bakar duduk di atas mimbar. Faqama Umar fatakallama qabla Abi Bakrin. Maka Umar pun berdiri, dia berbicara sebelum Abu Bakar. Fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahluhu. Umar memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian-pujian yang pantas baginya. Summa qal, kemudian Umar berkata, Ayyuhan nas, qad kuntu qultu lakum bil ams maqalatan makanat. Kemarin aku telah menyampaikan kepada kalian suatu perkataan. Wa ma wajadtuha fi kitabillah, dan aku tidak mendapati perkataan itu dalam Al-Qur'an. Wala kanat ahdan ahidahu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Walakinni qad kuntu ura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayadburu amrona yaqul yakunu akhiruna. Akan tetapi aku mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatur urusan kita
beliau menyampaikan sesuatu yang menjadi perkara terakhir kita. Jadi Umar mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dia akan mengangkat pengganti beliau. Ternyata tidak. Beliau meninggal dan beliau tidak mengangkat siapa pengganti beliau. Wa innallaha qad abqa fikum kitabahu allazi bihi hadallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah meninggalkan kepada kalian kitabnya, yakni Al-Quran, yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa ini tasamtum bihi hadakumullahu lima kana hadahu lahu. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kalian sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada Rasulnya. Insyaallah ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, namun beliau meninggalkan Al-Quran. Yang kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada Rasulnya. Wa innallaha qad jama'a amrakum ala khairikum. Sesungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian di tangan orang yang terbaik di antara kalian. Sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah. Sanisnain, orang kedua dari dua orang, idhuma fil ghar, yang ada di goa. Maksudnya Abu Bakar. Fakumu fabayi'uhu, bangkitlah kalian, berdirilah kalian dan baiatlah dia. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib, kemudian ya, setelah Umar berbicara, Abu Bakar berbicara. Abu Bakar menyampaikan pidato setelah terpilih menjadi khalifah. Perhatikan, ini pidato yang sangat mulia, pidato yang sangat agung. Sampai-sampai dikatakan dustur azimun li hukamil muslimin. Khutbah Abu Bakar ini adalah prinsip luhur bagi pemimpin kaum muslimin. Orang-orang yang menjadi pemimpin, yang memegang jabatan, hendaknya mereka membaca khutbah Abu Bakar ini atau mendengarkan khutbah Abu Bakar ini, pidato beliau. Pidato beliau setelah terpilih menjadi khalifah. Summa takallama Abu Bakrin fahamidallaha wa asna alaihi billazi huwa ahluhu. Kemudian Abu Bakar berbicara. Abu Bakar memuji dan menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang pantas baginya. Summa qala amma ba'du. Lalu Abu Bakar berkata, amma ba'du. Ayuhan nas, fa inni qad ulitu alaikum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini di antara tawadhu Abu Bakar. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, jika aku berbuat baik maka dukunglah aku.
Wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku berbuat salah, berbuat buruk, luruskanlah aku. Namanya manusia, ya. Kadang berbuat salah. Kalau aku salah, luruskanlah aku. Kalau aku benar, dukunglah aku. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Jujur adalah amanah. Sementara dusta adalah khianat. Pemimpin harus jujur. Pemimpin tidak boleh dusta, tidak boleh berbohong. Wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta uriha 'alaihi haqqahu insyaallah. Orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku sampai aku mengembalikan kepadanya haknya insyaallah. Sampai aku penuhi haknya. Wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhidhal haqqa minhu insyaallah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah di sisiku hingga aku mengambil hak darinya insyaallah. La yada'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahum Allahu bidzulli. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Wala tasyi'u al-fahisatu fi qaumin qattu illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah menyebar perbuatan keji di tengah-tengah suatu kaum kecuali Allah akan meratakan azab atas mereka. Allah akan timpakan azab kepada mereka semua. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak perlu menaatiku. Ini kaidah yang sangat penting para pemirsa rahimakumullah. Kalau pemimpin memerintahkan ketaatan, memerintahkan kebaikan, maka sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Tapi kalau pemimpin memerintahkan maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia memerintahkan maksiat, tidak boleh taat. Siapapun dia. Pemimpin, kemudian orang tua, suami, dan sebagainya. Tidak boleh taat kalau dia memerintahkan maksiat. Qumu ila salatikum. Bangkitlah untuk salat. Yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Ini pidato Abu Bakar setelah terpilih menjadi khalifah. Pidato yang sangat agung. Ya, mungkin para pemimpin terpilih bisa berpidato dengan pidato ini. Disampaikan kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya kalau dia berbuat baik maka dukunglah dia, kalau dia berbuat buruk maka luruskanlah dia. Kemudian ya taatilah dia selama dia mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu taat, dan seterusnya. Taib. Kemudian di antara khutbah dan nasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menakjubkan.
min badi khutbatihi wa mawa'izihi radhiyallahu anhu, di antara khutbah dan nasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menakjubkan. Dari Abdullah bin Hakim, ia berkata, khotobana Abu Bakrin, Abu Bakar berkhutbah di hadapan kami. Faqal, beliau berkata, amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah wa an tasnu alaihi bima huwa ahluhu. Sungguhnya aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyanjungnya dengan sanjungan-sanjungan yang pantas baginya. Wa an takhlitu ar-raghabata bir-rahbati. Hendaklah kalian menggabungkan harap dan cemas. Menggabungkan antara raghabah dan rohabah. Harapan dan cemas. Wa tajma'u al-ilhaf bil mas'alah. Menggabungkan desakan dengan permintaan. Ini ketika meminta kepada Allah, kita tampakkan seolah-olah kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal jemu. Innallaha asna ala Zakaria wa ahli baitihi. Sesungguhnya Allah memuji Zakaria dan keluarganya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada kami. I'lamu ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, annallaha qad irtahana bihaqqihi anfusakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan haknya kepada diri kalian. Ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Wa akhadha ala dzalika mawathiqakum. Allah ambil atas hal itu perjanjian dari kalian. Washtara minkum al-qalil al-fani bil kasiril baki. Allah membeli dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal. Wa hadza kitabullah la tafna ajaibuhu. Ini kitab Allah, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. Masyaallah, Al-Quran tidak pernah habis keajaibannya. Wala yutfa'u nuruhu, tidak pernah padam cahayanya. Wasaddiqu qawlahu, maka benarkanlah firman Allah. Benarkanlah Al-Quran. Kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wantasihu kitabahu. Terimalah kitabnya sebagai nasihat. Wastadi'u minhu liyaumil qiyamati. Ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat. Al-Quran adalah cahaya. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat, kita akan datang membawa cahaya yang terang. Wa innama khalaqakum li'ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian hanya untuk beribadah kepadanya. Ini sesuai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya kita beribadah kepadanya.
hanya beribadah kepadanya. Wa wakala bikum al-kiram al-katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah menugaskan para malaikat al-kiram al-katibin untuk mengawasi kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan juga diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Allah tugaskan para malaikat untuk mengawasi mereka. Summa i'lamu ibadallah annakum taghaduna wa taruhun fi ajalin qad kuyiba ankum ilmuhu. Kemudian ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian hilir mudik di dunia ini pagi dan petang pada sebuah ajal yang tidak kalian ketahui ilmunya. Fa in istata'tum an tanqadiya al-ajalu wa antum fi amalillah faf'alu. Jika kalian bisa mengakhiri ajal wa antum fi amal, dan kalian beramal, faf'alu, maka lakukanlah. Para pemirsa rahimahullah, kita tidak tahu kapan ajal kita. Ajal ini termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Abu Bakar berpesan, jika kalian bisa mengakhiri ajal kalian dalam keadaan kalian beramal, faf'alu, maka lakukanlah. Karena siapa yang mengakhiri ajalnya dengan beramal soleh, itu artinya dia telah meraih husnul khotimah. Dia tutup hidupnya dengan kebaikan. Itu tanda bahwasanya dia akan selamat di akhirat. Fataruddakum ila su'i a'malikum. Kalau tidak, nanti dia akan mengembalikan kalian kepada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian Taib ada yang lompat, walan tastati'u dzalika illa billah. Dan kalian tidak bisa melakukan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahi kita tidak bisa menutup hidup kita dengan amal soleh kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah aku dalam keadaan melakukan amal soleh. Kita tidak akan bisa menutup hidup kita dengan amal soleh kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabiku fi muhali ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa sebelum berakhir. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau sekarang misalnya umur kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, kita baru sadar, maka berlombalah. Berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa sebelum berakhir. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk amal soleh. Kita gunakan untuk amal soleh. Tidak ada kata terlambat. Fataruddakum ila su'i a'malikum. Kalau tidak, nanti dia akan mengembalikan kalian kepada perbuatan buruk kalian. Kalau kita tidak segera bertobat, ya maka kita akan mengakhiri hidup kita dengan keburukan. Kita akan terus berbuat buruk. Dan kita akan tutup hidup kita dengan keburukan. Wal iyazu billah. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Karena orang-orang atau sebagian orang, mereka menjadikan ajal atau waktu mereka
li ghairihim, untuk selain mereka. Sementara mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Jadi waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian lupa dirinya. Fa'anhakum an takunu amsalahum. Jangan sampai kalian seperti mereka. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan dia lupa terhadap dirinya. Al-waha. Bersegeralah. An-naja'a. Selamatkanlah diri kalian. Inna wara'akum taliban hasisan amruhu sari. Sesungguhnya di belakang kalian ada penuntut yang sangat cepat urusannya. Di belakang kalian ada penuntut yang sangat cepat urusannya. Ada kematian. Ya, ada malaikat maut yang senantiasa siap untuk mencabut nyawa kita. Ini khutbah atau nasihat Abu Bakar yang sangat menakjubkan. Para pemirsa rahimakumullah, para pendengar radio Muslim, dulu pemimpin seperti ini. Ya, pada zaman dahulu pemimpin seperti ini, dan memang pemimpin harus seperti ini. Jadi pemimpin itu tidak hanya bertugas mengurus negara, akan tetapi pemimpin senantiasa memberikan nasihat kepada rakyatnya, mengingatkan rakyatnya untuk beramal soleh, kemudian juga melarang mereka ya dari berbuat keburukan dan seterusnya. Jadi pemimpin berkhutbah di hadapan rakyatnya, tidak hanya sekedar mengurus negara, akan tetapi juga berusaha agar rakyatnya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataba as-Siddiq fil muslimin faqal. Beliau juga pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah. Fa wallahi ma kharajtu li hajatin munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridu al-ghaid illa wa ana muqanni'u ra'si hayaan minallah. Demi Allah, tidaklah aku keluar karena suatu hajat sejak aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu al-ghaid, aku ingin buang hajat kecuali aku menutup kepalaku hayaan minallah, karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Ya, terkadang mungkin sebagian kita ketika tidak ada orang, ya mungkin dia buka auratnya dan seterusnya. Ya, walaupun boleh-boleh saja. Ya, jika tidak ada orang buka aurat dan seterusnya, tapi ingat ya, ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Hendaknya kita malu. Kalau yang seperti ini aja hendaknya kita malu, ya apalagi berbuat dosa dan maksiat. Hendaknya kita malu kepada Allah ketika kita mendurhakainya dan dia melihat kita walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyaksikan kita ketika kita bermaksiat kepadanya. Hendaknya kita malu kepadanya dan kita takut kepadanya. Taib, ini di antara khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah beliau terpilih sebagai khalifah atau setelah beliau menjadi khalifah. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.